Bagaimana keberadaan para pejuang bangsa, para syuhada di negeri kita Indonesia? Itu juga sama seperti para syuhada Badar, keberadaan mereka, seperti para syuhada Uhud, keberadaan mereka. Mereka ditempatkan pada sebuah alam yang khusus, diberikan kebebasan bagi mereka, katoiri, seperti burung-burung yang berterbangan bebas. Mereka hidup di suatu alam, di suatu tempat yang dikhususkan oleh Allah. Mereka hidup betul sebagaimana Allah berfirman, wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wallahu rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Jangan kalian menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Justru sesungguhnya mereka masih hidup dan mereka bahkan masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizkinya bagi para syuhada, di antaranya mereka diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mana buktinya? Hadis Rasul. Dalilnya hadis Rasul. Thalathun yashfa'u yaumal qiyamati. Ada 3 kelompok manusia yang masih diberikan hak oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat, yashfa'u yaumal qiyamati, pada hari kiamat saja bisa memberikan syafaat, apalagi sekarang sebelum kiamat. Kiamat itu genting. Digambarkan dalam Al-Quran, wanita hamil saja sampai melahirkan dan meninggalkan bayinya. Wanita yang sedang menyusui, ia akan melemparkan bayinya dan ia lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Pada hari kiamat kegentingan sampai setiap manusia tidak sadar dengan orang lain, mereka hanya memikirkan keselamatannya pribadi masing-masing. Tapi ada 3 kelompok ini yang saat segenting itu masih bisa memberikan syafaat, apalagi sekarang. Mafhumnya begitu. Siapa? Al-anbiya'u, yang pertama para nabi, wal ulama'u, yang kedua para ulama, wasyuhada'u, yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Oleh karenanya, jika ada leluhur kita yang gugur di medan perang saat membela bangsa kita, gugur demi melawan dan mengusir penjajah, demi memerdekakan bangsa ini agar anak keturunannya yakni kita bisa hidup bahagia di negeri sendiri, maka mereka lebih berhak untuk kita ziarahi. Jika ada leluhur kita yang menjadi pejuang bangsa, mereka lebih berhak untuk kita ziarahi dibandingkan orang lain yang gak jelas, ya, gak jelas sejarahnya untuk bangsa dan negara, apalagi mencatut-catut sejarah para pejuang bangsa yang sebenarnya. Leluhur kalian lebih berhak untuk kalian muliakan, lebih berhak untuk disyukuri, untuk lebih dizarahi, lebih sering dizarahi. Datang kepada leluhur kalian yang mereka gugur demi kemerdekaan kita, anak keturunannya. Kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Syukuri kemerdekaan ini, karena tidak murah kita bisa merdeka. Mahal kemerdekaan itu, jenderal. Di antara amaliyah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia, di antaranya apa? Contoh sujud syukur. An Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi. Sesungguhnya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika datang kebahagiaan,
atau satu hal yang menyenangkan beliau, maka kharra sajidan, beliau akan menyungkurkan dirinya, tersungkur untuk bersujud sebagai bentuk syakiran lillahi, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan derajat hadis yang hasan. Namun perlu dipahami bagaimana fikihnya sujud syukur. Orang yang bersujud syukur wajib dalam keadaan suci menurut para ulama Syafi'iyah, dan harus menghadap ke kiblat. Jika tidak tahu arah kiblat, maka mengarahlah ke suatu arah yang diyakini itu adalah arah kiblat. Kemudian menggunakan takbir Allahu Akbar, kemudian sujud Allahu Akbar. Pada saat sujud apa yang dibaca? Boleh dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bangkit, duduk dan salam, assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sujud syukur. Takbir, kemudian takbir intikal sujud, kemudian bangkit, duduk dan salam. Itu cara sujud syukur. Dan menurut para ulama Syafi'iyah diharuskan dalam keadaan suci. Tapi ada sebagian ulama di luar Syafi'iyah yang memperbolehkan dalam kondisi yang tidak suci pun. Tetapi para ulama yang kita ikuti, mereka menyatakan harus dalam kondisi suci. Kemudian salah satu bentuk dari rasa syukur kita atas kemerdekaan negeri ini adalah istiqomah berbuat kebaikan dengan cara yang benar. Sebagaimana Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Wallahu rasul alam bimurri wa ma'na. Maka tetaplah kamu, istiqomahkanlah dirimu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dialah Allah yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang telah dilalui oleh para pendiri bangsa, leluhur kita, para pejuang, mereka istiqomah dalam perjuangannya, istiqomah mencintai bangsa ini. Maka kita pun selayaknya seperti itu. Mereka berbuat untuk negeri ini, maka kita pun juga harus berbuat, tentunya dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya seremoni saja setiap Agustusan, tapi kita lupa bahkan dengan cita-cita para pejuang bangsa. Bahkan tidak ada sedikit pun kita mendoakan mereka. Seharusnya momen hari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah momen di mana kita bisa menghaturkan berbagai macam doa dan juga amal-amal soleh yang kita hadiahkan untuk para syuhada Indonesia. Seperti apa yang kita lakukan sekarang adalah salah satu bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa dan syukur kami kepada para pejuang bangsa Indonesia. Maka bentuk syukur kita mendoakan mereka. Seperti halnya ketika orang tua kita sudah wafat, rasa syukur kita diantaranya menziarahi mereka, mendoakan mereka, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mereka, kemudian juga menghadiahkan amal soleh berupa sodakoh atas nama mereka dan lain semacamnya. Jangan menjadi pribadi yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, karena Rasul menyatakan, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada sesama manusia, niscaya dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.